Pengeluaran kita cuma 5.000 sebulan. Ini kembaliannya. 50-nya mana? Bisa didonasikan aja nggak? Enggak lah. Sama seperti musik, film bukanlah buah yang tiba-tiba jatuh dari pohon. Ada proses olah rasa, perkawinan realita dan cerita yang disalurkan lewat medium visual. Kadang realita yang disajikan begitu relevan dengan kehidupan, memberikan makna baru dan terukur. Sesuai namanya, film ini akan menceritakan kehidupan keluarga Sukaharta yang melakukan penghematan ekstrim saat sang ayah mengalami kesulitan finansial. Selama proses syuting, Dwi Sasono mengaku menjalaninya dengan senang bersama istri dan anak-anaknya. Ia pun tak memberikan beban pada anak-anaknya. Film Keluarga Super Irit menceritakan keluarga Sukaharta, yakni keluarga Tony dan Linda berusaha hidup hemat demi menjalani hidup sehari-hari. Kehematan ini mulai dari penggunaan air, pembagian porsi makanan, hingga penggunaan listrik. Ketiga anak mereka tumbuh dengan sifat berbeda. Sally si kreatif, Billy yang terus mengeluh, dan Kenny yang jenius. Ketiganya berusaha hidup dengan aturan-aturan penghematan yang dibuat oleh Linda. Situasi itu berubah setelah Tony mendapat pengumuman dari kantor bahwa ia mendapat pemotongan gaji yang drastis, sementara mereka harus membayar uang kontrakan ditambah keperluan anak-anak. Linda menganggap situasi itu menjadi usaha agar keluarga mereka terus berhemat, akan tetapi, perjuangan tidak berakhir di sana, sebab mereka harus bertahan setelah adik Linda, Cipto datang menginap disusul dengan kakek mereka, Hans yang hendak berlibur. Keluarga Sukaharta semakin mengirit demi kehidupan mereka. Keluarga ini menunjukkan beragam cara unik dalam menghemat biaya, seperti memanfaatkan air hujan untuk mandi dan menumpang wifi dari tetangga. Menghadapi rintangan sehari-hari, mereka tidak hanya bergantung pada cara-cara yang ekstrim, tetapi juga berusaha untuk tetap bahagia. Momen-momen dalam keluarga ini dipenuhi dengan tawa dan kesederhanaan, serta menghadirkan interaksi yang penuh cinta dan dukungan satu sama lain. Seiring berjalannya cerita, keluarga Sukaharta belajar bahwa di balik kesulitan hidup dan pengorbanan, hubungan yang kuat antar anggota keluarga adalah bagian terpenting dari kehidupan mereka. Praktek penghematan yang dilakukan oleh Tony dan Linda bisa dibilang sangat ekstrim. Mereka menerapkan berbagai taktik aneh namun lucu, seperti menumpang makan di berbagai hajatan atau resepsi tanpa undangan. Hal ini bukan hanya menjadi cara mereka untuk bertahan hidup, tetapi juga menambah elemen komedi dalam film. Keluarga Sukaharta berusaha menunjukkan bahwa dengan sedikit kreativitas dan humor, mereka dapat mengatasi masalah keuangan tanpa kehilangan semangat. Misalnya, mereka juga mengendalikan penggunaan air dengan ketat, hingga menjatah air untuk keperluan sehari-hari. Kekonyolan dan absurditas situasi yang mereka hadapi menambah warna dalam cerita, sekaligus membuat penonton tertawa. Momen-momen ini menjadi cermin realitas yang sering dihadapi banyak orang di tengah tantangan ekonomi. Di balik segala humor dan kekonyolan yang disajikan, film ini membawa pesan moral yang kuat tentang pentingnya kebersamaan dan solidaritas keluarga. Dalam setiap konflik yang muncul, Tony dan Linda berusaha untuk menjaga komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka. Keluarga ini menunjukkan bahwa meskipun dalam kesulitan, mereka selalu saling mendukung dan berusaha menemukan cara untuk tetap bahagia. Penonton diajak untuk merenungkan bahwa cinta dan pengertian dalam keluarga adalah hal yang jauh lebih berharga daripada kekayaan materi. Cara unik untuk berhemat yang dilakukan keluarga Sukaharta ini memberikan sentuhan komedi yang relate dengan kehidupan sehari-hari, apalagi di tengah tantangan ekonomi yang tidak menentu. Selain itu, film ini membawa pesan penting tentang arti kekompakan dalam sebuah keluarga. Meski menghadapi kesulitan ekonomi, mereka berusaha untuk bisa bertahan dengan saling mendukung, memberikan semangat,
serta menemukan cara untuk bahagia. Film ini juga mengajak penonton untuk tertawa sekaligus merenung bahwa hidup hemat itu bukan berarti pelit, tetapi cerdas dalam mengelola apa yang dimiliki. Film keluarga Super Irit menjahit cerita dari komik dengan baik. Jika di komik ceritanya berdasarkan situasi, justru filmnya mengambil esensi dan fokus utama dari kelima karakter utama. Bicara chemistry, ensemble keluarga Sasono terlihat memainkan peran mereka masing-masing, namun yang paling mencuri perhatian adalah Billy yang diperankan Drew Prawiro dan Kenny yang diperankan Dan Bagus. Kontras dari dua karakter ini menjadi keberagaman untuk membentuk image keluarga yang banyak ditemui di dunia nyata. Film ini punya hati yang besar untuk mempertahankan 5 karakter utamanya dalam memainkan dialog komedi dan konflik mereka tanpa berkesan merendahkan atau seksis. Alhasil, lebih banyak gelak tawa yang muncul menantikan adegan-adegan mereka. Beberapa plot ceritanya mungkin terasa tidak sesuai dengan filmnya, tapi hal itu tidak mengganggu seluruh jalan ceritanya karena inti dari keluarga Super Irit adalah kenyamanan mereka dalam berkeluarga. Film ini memotret realitas keluarga Indonesia dengan bumbu komedi dan drama yang menghasilkan kehangatan sekaligus rasa senang kala menontonnya. Apa yang dijalankan keluarga Sukaharta sepanjang film mungkin sangat dekat bagi penonton, yang juga menerapkan hidup hemat, tentu sangat memberi kehangatan. Beberapa adegan sangat memikat dan dieksekusi dengan baik. Seperti komunikasi tentang uang antara ayah dan ibu. Anak-anak yang bekerja sama demi menambah uang jajan, itu terasa seperti mosaik dalam hidup kita sebagai penonton. Berbagai cara lucu, unik, dan kadang terasa kelewat batas, dilakukan oleh semua keluarga Sukaharta untuk bertahan hidup. Copi mecanis yang dinamis ini menjadi daya tarik tersendiri. Mulai dari pindah rumah, mencari tambahan pemasukan, bepergian naik sepeda, memanfaatkan fasilitas umum, hingga mengandalkan undangan hajatan untuk makan yang lezat dan banyak. Meski dikemas dalam balutan komedi, film ini mengajak kita untuk berefleksi tentang solidaritas keluarga, makna cinta, dan cara bertahan di masa sulit. Nampaknya, film ini berdurasi sangat panjang, yaitu 1 jam 56 menit. Beberapa adegan semestinya perlu diselaraskan dan dibuang yang kurang terasa penting. Pada bagian ending, film ini juga terasa agak anti-klimaks. Apa yang dihasilkan apabila kita bertindak sehemat itu? Apakah keluarga Sukaharta bisa keluar dari jurang kesulitannya meskipun sudah hidup super irit? Nampaknya pertanyaan itu tidak terjawab. Namun, di sisi lain, Danya Rifki sudah cukup objektif. Dia membiarkan penonton menimba makna penting tentang sebuah penerimaan. Bahwa hidup hemat tetap bisa membawa bahagia. Bahwa hidup akan lebih bermakna bila ada perjuangan. Keluarga Super Irit seperti keluarga Sukaharta sudah berhasil menjelaskan semuanya.